Kenapa? Surga yang diperuntukkan oleh orang beriman itu begitu luas, begitu lebar, begitu besar dan megahnya. Apakah kita nanti akan kesepian? Apakah kita nanti akan sendirian? Atau seperti kata orang yang seolah-olah dia sudah pernah merasakan nikmatnya surga, sampai ada yang berani mengatakan, orang beriman itu jangan sombong, orang beriman itu jangan merasa paling benar sendiri, surga miliknya sendiri. Karena kalau surga itu hanya milik orang yang beragama Islam, surga itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, maka betapa luasnya surga Allah itu. Kalau hanya orang beriman saja yang akan masuk ke dalam surganya Allah, padahal jumlah mereka itu minoritas di atas muka bumi ini, maka betapa sepinya nanti kita di dalam surga, kata orang. Ucapan orang yang tidak mengerti hakikat iman dan takwa kepada Allah, orang yang tidak mengerti hakikat rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Terus kalau begitu maunya bagaimana dia ini? Dia ingin semua orang apapun agamanya masuk ke dalam surganya Allah, walaupun dia kufur kepada Allah, walaupun imannya salah, walaupun imannya bercampur dengan kekufuran dan kemusyrikan, semua apapun agamanya, selama mereka mengakui ada keberadaan Tuhan, maka mereka semua itu katanya berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sampai ada orang yang menulis buku dan ahli kitab pun masuk surga. Katanya di dalam surga nanti yang bertetangga dengan Rasulullah Muhammad bukan hanya orang-orang beriman, bukan hanya Khulafaur Rasyidin, bukan hanya sahabat dan istri Nabi, tetapi juga ada barangkali Paus, juga Bunda Teresa dan lain-lain sebagainya. Bahkan juga orang-orang tokoh-tokoh sesat dimasukkan ke dalam daftar itu. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak mengerti hakikat iman. Iman itu sangat mahal dan Allah membayarnya, membalasnya juga dengan harga yang sangat tinggi. Harga yang tidak bisa ditukar dengan kemegahan harta duniawi, dengan materi. Walaupun kita ingin menukar, ingin menebus dengan emas sebesar langit dan bumi agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga, tetapi kita tidak punya iman, kata Allah, tidak bisa. Tidak akan sanggup manusia untuk menukar keimanan itu dengan harta benda duniawi, walau sebanyak apapun itu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada seluruh hambanya, bukan hanya yang muslim, tetapi semua yang kufur, yang ingkar, yang syirik, yang fasik, yang munafik, semua sudah diberikan nikmatnya oleh Allah di dunia ini. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, dunia ini bahkan katanya adalah surganya bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang beriman. Bukan berarti ingin mengatakan bahwa orang Islam, orang beriman itu harus hidup miskin, tidak. Atau Imam Ghazali menghendaki kita untuk kita hidup secara fatalistik Jabariyah, tidak. Tapi itu menggambarkan betapa mahalnya harga keimanan ini. Allah telah memberikan satu rahmatnya pada seluruh hamba-hambanya, makhluknya di atas muka bumi ini, dari awal kehidupan sampai hari kiamat. Semua rahmat Allah satu itu dibagi rata, apakah dia orang beriman atau orang kafir. Dan hanya orang-orang beriman pilihan Allah, dialah mereka inilah yang akan mendapatkan 99 rahmat Allah yang diberikan khusus nanti di yaumil qiyamah. Apakah ini menunjukkan ketidakadilannya? Justru itulah adilnya Allah. Allah adil memberikan karunia-Nya yang satu itu. Mereka sudah menikmati itu di dunia, dan itu adalah hak Allah. Adilnya Allah memberikan 99 rahmat Allah itu kelak di yaumil qiyamah hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang menyatakan dengan ikhlas dari hatinya, tidak bercampur baur dengan kekufuran dan kemusyrikan. Tuhan kami adalah Allah. Semua apa yang dititahkan, diperintahkan Allah, mereka jalani dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dan mereka beristiqamah dengan imannya itu dibawa sampai mati, dan mereka mendapatkan husnul khatimah. Mereka inilah yang akan mendapatkan 99 rahmat Allah, sehingga Allah akan membalasnya dengan surga yang kata Nabi SAW tidak pernah telinga mendengarkan kehebatan nikmat seperti itu. Bahkan tidak terlintas dalam satu benak pun ada kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.